Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya di pernikahan belum ada corona. Saya selaku suami dari Suci Ramadona yang diberitakan positif COVID-19, kalau itu menyerta ya kami terima, dan kami pun sudah dites swab, alhamdulillah hasilnya negatif. Tapi yang kami permasalahkan di sini nih, setiap kabar yang beredar tak ada satupun yang lurus dan yang benar. Contoh, kami berangkat dari Tangerang 6 orang, sampai di berita 9 orang berangkat ke Jakarta 6 orang. Berarti yang berangkat kami di atas mobil sudah berangkat semua. Dan satu lagi, saya punya anak satu laki-laki ditinggalkan istri saya, berumur 1 tahun 8 bulan, tapi di dalam surat edaran 3 tahun. Jadi kami bukan nggak menerima, kami terima, kami jalankan aturan dari pemerintahan, kami jalani dengan baik. Jadi tolong bagi yang membuat berita, cobalah berpikir, bertanya kepada yang bersangkutan, saya sendiri suaminya. Hanya satu orang yang bertanya sama saya dalam masalah ini, Kapolsek, langsung nelpon saya. Beliau nelpon saya jam 10, apa yang setengah 11, bertanya langsung sama saya. Itu saya jelaskan, dia pun kaget. Berita ini nggak ada yang benar. Jadi tolong ke depannya, sebelum membicarakan, mengetik, membuat apapun, walaupun bukan dari saya, dari orang lain, apa musibah orang lain, musibah yang mana-mana, kembalilah ke pangkal dulu, bertanya ke orang yang bersangkutan, jangan asal bikin aja. Jadi untuk itu saya udah ikhlas dengan semua ini. Cuman saya sebagai suami, saya ingin kembali nama baik keluarga kami dan nama saya sendiri kembali lagi seperti semula, diterima masyarakat. Bukan itu saja, orang tua saya sebagai petani mau pergi ke sawah aja orang udah pada menghindar. Jadi jelas putusannya itu. Ini ada yang bilang terkubur jam 9, dimandikan dulu, dini dulu. Saya sendiri yang memandikan. Saya melihat pemandiannya, saya nggak megang istri saya. Saking sadis ya, nggak pernah. Seharusnya saya terakhir kali memegang istri saya saat memandikan, tapi saya nggak dapat megang. Hanya dengan semprotan, kayak kita nyemprot bawang. Terlalu sadis di Lampung. Jadi itu saya terima dengan ikhlas. Yang saya harapkan adalah ketenangan istri saya dalam sana. Mudah-mudahan dengan berita ini, dengan cacian, hinaan ini, pahala bagi istri saya. Di surganya Allah istri saya, itu bagi saya. Dan kesehatan bagi saya, terutama bagi putra saya yang berumur 1 tahun 8 bulan. Mudah-mudahan sehat selalu dan menjadi orang yang beriman, taat ke agama, taat pada negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah berjanji dengan Pak Dandim diperkuat dari pertemuan siang tadi, rencananya sore, karena pertemuan kita ini amat penting, terhadap ketentraman Kabupaten Solo, ketentraman peninggahan, ketentraman kita semuanya, baik yang ada di kampung maupun yang ada di rantau. Bahwa benar telah terjadi peristiwa meninggalnya warga kita, Ibu Suci Ramadona, yang berangkat dari Jakarta sebagai pasien sakit kanker. Diiringi oleh keluarga sebanyak
9 orang. Namun Mojo tak dapat diraya, Malang tak dapat ditolak. Di Lampung sampai ajal beliau meninggal dunia di perjalanan ke rumah sakit. Maka atas meninggalnya beliau langsung dilaksanakan pengujian oleh rumah sakit. Kemudian baru berangkat ke Padang dengan ambulan. Ke Padang maksudnya ke sini. Pada tanggal 8 sampai sini tanggal 9 April jam 6 pagi. Kemudian diselenggarakan jam 9. Ini berita memang simpang siur. Sampai sini langsung diselenggarakan. Nah, sampai di sini terjadi berita simpang siur. Ada yang mengatakan disuap. Hanya disuap waktu itu, disuap itu diuji, diambil sampelnya, dikirim ke laboratorium pada tanggal 8 itu. Kemudian 5 hari sesudah itu keluarlah hasilnya di sebuah laboratorium di Palembang, Sumatera Selatan. Jadi jauh itu. Dari Lampung ke Sumatera Selatan itu jauh, semalam loh. Itu hasilnya warga kita ini positif. Kemudian keluarlah 2 informasi. Satu, di dalam surat pihak rumah sakit ditujukan ke sini bersama dengan jenazah, bahwa jenazah Ramadana hanya diswab, kemudian baru ketahuan tanggal 13 dan 14 kita tahu, padahal Suci Ramadana almarhumah sudah sampai jenazahnya di sini tanggal 9. Artinya ketika diselenggarakan kita tidak tahu. Yang tahunya kita penyakitnya adalah kanker. Tahu-tahunya setelah diselenggarakan terjadilah informasi tertulis dari Dinas Kesehatan, distempel, dan itu kita sudah pegang bahwa memang terpapar. Kemudian informasi lain di TV Lampung. Di TV Lampung, Kepala Dinas Kesehatan Lampung mengatakan bahwa ada perantau Minang namanya Suci Ramadana meninggal di Lampung, diadakan rapid test, dan di dalam rapid test itu Suci dinyatakan terpapar. Beda antara swab dengan rapid test. Kalau swab itu 5 hari, 3 hari paling cepat, bisa 5 hari. Yang sekarang 5 hari baru keluar. Sedangkan rapid test, tetapi swab ini hasilnya akurat. Sementara rapid test dia bisa keluar langsung, tetapi tidak akurat. Bisa iya, bisa tidak. Nah, mungkin itu makanya dokter sana tidak mau menuliskan itu, hanya dengan sebuah pemberitaan. Tapi berita itu ada rekamannya sampai ke kita. Nah, kondisi inilah yang membuat berita-berita berseliweran pada tanggal 14 bahwa di Peninggahan telah mewabah corona.
Kemudian seluruh keluarga yang mendampingi amat diduga bisa-bisa terkena, sehingga terjadi kegalauan. Bukan saja kita, tapi di seluruh Kabupaten Solok. Dampaknya apa? Ada dewa sanak-sanawa sampai mengalir dan sebagainya, dicurigai. Pembicaraan di mana-mana dicurigai. Tetapi alhamdulillah Allah memberikan perlindungan kepada kita. Keluarlah hasil daripada swab keluarga yang mengantarkan semuanya negatif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya di peninggalan belum ada corona, tidak ada corona. Dan itu diperkuat lagi dengan keputusan Pemda Kabupaten Solok dan Pemda Sumatera Barat yang menyatakan bahwa corona baru satu itu di Surian, itu ada di rumah sakit sekarang itu. Jelas itu. Kalau ditanya data Kabupaten Solok, yang terpapar corona adalah satu, namanya Sariputin, umur 77 tahun, warga Surian, dan sekarang sedang berobat di Padang. Kita doakan mudah-mudahan sehat. Baru satu itu di Kabupaten Solok. Dengan demikian pupuslah sudah anggapan penilaian bahwa di peninggalan terjadi corona. Artinya kita tidak ada. Dengan demikian seolah kita akan cepat berlalu dari kasus itu. Dengan awak berdisiplin tinggi, mentaati peraturan pemerintah, peraturan ulama, peraturan umara, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Demikian mudah-mudahan kita capai berlalu, kita dapat mendapatkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita terus berdoa. Itu saja Bapak Ibu, kita akan mendengarkan sudah penjelasan dari Pak Dandim. Beliau yang sangat gigih sekali. Beliau mengingatkan anggota tadi itu berkali, kita sudah janji ke pernikahan kata beliau. Itu kita minta kepada Pak Dandim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.